Baru-baru ini Presiden Jokowi banyak diperbincangkan bahwa presiden telah mengubah-ubah konstitusi. Nah, sebelum kalian setuju atau tidak terkait kondisi darurat ini, nah pertanyaannya adalah jika memang presiden mempunyai kekuasaan untuk mengubah konstitusi ini, pertanyaan paling mendasar adalah kenapa presiden bisa mempunyai kekuasaan ini? Karena presiden dalam hal ini eksekutif itu bisa membuat undang-undang hanya jika kerjasama DPR, hanya jika DPR tanda tangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa DPR juga ikut menyetujuinya? Padahal DPR ini perwakilan rakyat yang harusnya mengkritik pemerintah. Nah, sebelum kita berangkat ke undang-undang itu atau polemik itu sendiri, kita harus melihat situasi politik Indonesia ini seperti apa. Nah, sebelum itu pertama saya ingin menegaskan, udah jadi rahasia umum ya kalau kita misal mau jadi pejabat negara itu pasti bayar. Ini sudah ada banyak di Kompas atau di CNN dan lain sebagainya. Itu satu. Nah, kedua, saya mengutip dari podcast Ari Putra yang menyebutkan bahwa biaya politik di Indonesia ini mahal. Jadi sebagai contoh, misalnya saya caleg nih, saya mau nyalon jadi bupati di wilayah A gitu. Nah, saya kan membutuhkan bantuan partai. Nah, pastinya partai harus saya kasih logistik di TPS dan sebagainya. Dan di podcast Ari Putra itu sendiri juga menyebutkan bahwa ya karena membutuhkan uang, partai juga butuh uang dong. Dan partai ini pemasukannya dari mana? Nah, kalau dari dana bantuan politik dari negara itu kan juga kecil kalau kita melihat apa sih namanya podcast dari Ari Putra. Nah, hal ini menunjukkan bahwa yang ada satu matematika yang sangat jelas. Partai untuk beroperasi normal butuh duit. Para politisi untuk mendapatkan jabatan butuh duit. Nah, sehingga hasilnya apa? Apa yang kita harapkan? Itu permasalahannya. Jadi sebelum kita mengkritisi bahwa ini undang-undang atau Presiden Jokowi yang ini disebutkan telah mengubah-ubah konstitusi, sebelum kita berangkat ke masalah itu, kita harus melihat situasi politik kita sekarang apa ya, kotor. Makanya daripada kita sebenarnya berfokus pada satu hal ini saja, seharusnya kita berfokus pada revisi undang-undang pemilu. Dalam hal ini kita harus berfokus kepada untuk merevisi bantuan politik, dana bantuan politik. Ya nggak usah gede-gede lah dana bantuan politik buat partai politik, ya 1% lah dari APBN aja. Karena begini, jika misalnya saya jadi ketua partai A lah gitu. Nah, partai saya nih untuk beroperasi, bayar TPS, bayar saksi, segala macam itu, anggaplah sekitar 100 juta lah. Nah, yang dikasih oleh negara cuman sekitar 1 juta. Ya, kan saya ada minus nih 99 juta. Nah, saya dapat uang dari mana? Ya pasti saya ya akan dari cara-cara yang tidak baik atau dari cara-cara yang koruptif gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ya partainya aja dari segi matematika aja butuh uang karena dana bantuan politik dari negara ya kurang. Maka dari itu untuk mencegah partai ini tidak kotor, dalam hal ini partai itu bersih, partai harus mendapatkan dana bantuan politik dari siapa ya? Dari negara, sehingga partai ini nanti bisa independen tanpa ketergantungan yang disebut-sebut oligarki dalam tanda kutip gitu. Jadi bukan kita hanya terfokus pada satu sisi mengubah-ubah konstitusi yang dilakukan pemerintah. Kenapa pemerintah punya kekuasaan seperti ini? Ya jawabannya jelas lah, karena partai-partai tunduk kepada para sponsor. Kenapa partai-partai tunduk kepada sponsor? Ya karena partai-partai butuh uang untuk biaya operasional. Nggak usah jauh-jauh, jangankan biaya politik segala macam. Partai-partai kan butuh buat nyewa ruko. Nah, nyewa ruko uangnya dari mana? Kalau kalian lihat di Google Maps aja banyak kan partai-partai yang nyewa tempatnya itu bukan cuma satu provinsi, ada banyak provinsi, banyak kabupaten. Itu butuh miliaran. Uangnya dari mana? Ya jelas lah dari para sponsor, karena partai sendiri tidak punya uang. Makanya solusinya kita seharusnya berbenah, partai-partai dibenahin dengan revisi undang-undang.
Jadi dana bantuan politik dari negara itu diperbesar, ya 1% atau enggak 5%. Jadi solusinya kita harus berfokus itu, bukan hanya berfokus pada dalam tanda kutip presiden yang mengubah-ubah konstitusi seperti itu, kurang lebih seperti itu.